Uh, ini materi yang kedua. Sebetulnya materi ini adalah materi penutupan dari serial copywriting, okay? Yang nantinya rencana sih akan kita buatkan bukunya, ya. Saya akan buatkan bukunya, judulnya judulnya White Copywriting, ya. White Copywriting, menjual tanpa tatap muka, tanpa tipu-tipu. Cuman serialnya ada tadi influence, ya. Ada sales letter, ya. Masih ingat kan, ada mungkin dapat yang materi sebelumnya. Ada nggak yang ikut materi sebelumnya? Yang ya webinarnya yang magic sales script, ya, yang sales script kan, ada kan? Judulnya apa ya? Saya sampai lupa. Anatomi sales script. Satu lagi headline. Oke, jadi ada 4 kan materinya. Ya. Nah, ini ada dalam sini. Ini adalah penutupnya. Nah, teknik industri ini memang Anda boleh cek, ya, bukunya nggak akan Anda temukan. Apalagi untuk copywriting. Ya. Karena saya juga mencari literaturnya kemarin pas saya mau membuat materinya, saya nyari literaturnya lagi, kebetulan diktat saya itu hilang pas pindahan, nggak tahu kemana, jadi nggak ketemu. Terus saya cari literaturnya dari John Grinder, Richard Bandler, ya, kedua bukunya tentang Milton Erickson, tidak nemu ini juga. Saya jadi tanda tanya, dulu guru saya ngajarinya dari mana itu? Jadi saya juga bingung. Sepertinya guru saya ngambil dari Anthony Robbins mungkin. Jadi pakai teknik industrinya yang digunakan oleh Anthony Robbins. Sepertinya sih, saya nggak tahu pastinya. Saya belum sempat menanyakan, tapi yang jelas buat saya itu ilmunya sangat tokcer banget. Nah, alhamdulillah saya ilmu itu biasanya saya praktekkan. Jadi setelah saya dapatkan, saya praktekkan. Jadi nggak lupa saya. Jadi saya masih bisa menuliskan, ya, dan inilah materi yang saya rancang ulang khusus terutama untuk copywriting. Oke, jadi harusnya teknik induksi itu tidak untuk copywriting kan, tentu aja. Biasanya pakai orang untuk menginduksi masuk ke dalam bahasa adat gitu. Tapi ini saya khususkan masuk ke teknik copywriting. Baik, teknik induksi dalam copywriting. Nah, saya ulang lagi bahwa copywriting bukanlah ilmu untuk menipu orang. Ini Anda harus tahu. Jangan sampai nanti Anda mengatakan, Mas, hipnosis atau copywriting itu adalah ilmu untuk menjual apapun. Ya. Jadi bukan untuk menjual apapun. Jadi ada soalnya yang mengatakan ini ada suatu ilmu untuk selling everything. Ini yang saya nggak suka. Ya, atau membuat pelanggan membeli apapun yang Anda jual. Saya nggak suka dengan kata-kata ini. Ya, boleh dong, saya nggak suka. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ini ada unsur namanya manipulasi. Padahal sesungguhnya copywriting itu adalah seni atau ilmu untuk mengumumkan informasi. Oke, sampai informasi itu dipahami oleh pihak si audiens. Itu yang paling penting situ. Oke, jadi sekali lagi yang sering saya contohkan, kalau saya mau menjual barang ini, saya belum ngomong ini apa, ya, masih ingat kan yang di teknik copywriting sebelumnya, ya. Nah, saya akan menjual barang ini dan saya minta ada taksir harganya berapa, ya. Ada yang nasi 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 200.000 ke atas. Nah, pada saat saya berikan informasi ini itu apa, ya, saya mengatakan ini adalah termos. Mungkin tidak banyak berubah harga. Karena Anda sudah menebak, mungkin ini iya aku tahu itu termos. Baik, mereknya Lock and Lock. Anda mulai menaikkan harganya. Oh, Lock and Lock terkenal. Ya, dengan lapisan double center steel. Bisa tahan 10 jam. Dengan menambahkan informasi-informasi seperti ini, Anda cenderung akan menaikkan namanya value ekspektasinya itu. Oh iya, aku berani bayar lebih. Nah, inilah yang harus kita kemukakan sebetulnya kepada pelanggan. Problemnya adalah kita sudah mengemukakan kepada pelanggan seperti yang pernah diajarkan sebelumnya kan, tentang anatomi sales letter, sudah ada deadline-nya bagus, problemnya bagus, solusi kemudahan, otoritas testimoni, harga yang menggoda, keterdesakan, bonus, risiko dikecilkan, exit kemana, sudah ada semuanya, spesifikasi dan macam-macam. Problemnya cuma satu, orang itu nggak membaca. Orang itu nggak mau baca skrip Anda.
Ngerti nggak? Baca cuma judul sebentar, skripnya dibaca sedikit, satu paragraf, habis itu nggak mau baca berikutnya. Nah, problem inilah yang akan kita solusikan dengan teknik induksi itu. Jadi teknik induksi lebih cenderung itu how to write-nya itu loh, how to deliver-nya the message, bukan membuat message-nya. Ini message-nya, ngerti? Ini semua adalah message-nya, tapi how to deliver the message itu yang lebih penting. Sering saya ngasih contoh sama adik-adik kan, kalau Anda datang ke tempatnya sponsor, nyari sponsor begitu, betul? Terus Anda role play sama saya, masuk, tok, ya, buka pintu, ya silakan masuk, duduk silakan. Di mana ya? Ya Bapak, kami dari Young Entrepreneur Academy akan mempresentasikan fail, saya bilang begitu. Anda sudah ditolak lebih dahulu sebelum Anda bicara. Tok, belum mau apa-apa, sudah ditolak lebih dahulu sebelum Anda bicara. Udah nggak mau. Kenapa? Mulutnya bau, keringetnya bau, betul? Sopan santunnya nggak ada. Udah tolak lebih dahulu. Bawah sadar itu, ya, menolak lebih cepat sebelum pesan itu masuk. Hati-hati. Paham yang tadi ya, yang saya katakan. Makanya begitu Anda sudah ngombalin investor dengan cara yang membual nggak karuan begitu, pok, investor ini orang kelas atas yang ngerti kok, ya, orang yang experience di dalam bisnis kok, ya, kok mau dikecapin? Nggak mau dia ngerti, ya, dia lebih experience pada kita, mau dia mentor kita juga mungkin, ngerti gak? Nah daripada kita membual, mendingan kita ngomong apa adanya. Kondisi saya seperti gini, saya begini, gini, ya ini gini, visinya seperti ini gini. Nyantai aja. Jadi presentasi buat saya malah saya nggak pernah menggebu-gebu gitu. Terakhir kemarin saya presentasi sama, bukan presentasi sih, diundang meeting sebetulnya. Dan tadinya saya ingin diminta untuk mensupport salah satu perusahaan lah gitu. Dan yang mengundang adalah suatu perusahaan produsen jamu terbesar di Indonesia. Kalau saya ngomong gini mesti ada ngerti siapa ya. Ini adalah sama ownernya langsung. Pada saat meeting ya mereka tim yang lain membuka lebih dahulu presentasi papok macam-macam ya, dan kemudian saya cuma diam aja sampai saya diminta bicara. Saya nggak bicara macam-macam, saya cuma bicara ya apa adanya. Jadi buat saya tidak perlu pakai trik gitu loh untuk orang-orang yang sudah kayak mereka itu levelnya ya owner gitu, usianya udah di atas 50 tahun juga, udah kenyang dengan pengalaman gitu. Ngerti gak? Kita kasih trik mereka malah lari. Kita ngomong apa adanya gini-gini, mereka langsung begini, ini aku mau, ya ini aku mau nih, udah kamu masukin, ya berapa? Jadi dia mau apa? Mau saya membuatkan websitenya mereka seperti bisnis. Ya saya cuma nunjukin aja, ini loh yang dilakukan bisnis gini, ini Ubistore seperti gini, transaksi sampai segini, gini. Langsung mau nih. Paham ya? Jadi makanya sampai saya bilang ini, kok jual bisnis nggak susah ya, gampang banget ya. Cuman sekarang masalahnya adalah saya sedang menunggu NGO bisnis 2.0 selesai. Nah kelar baru nanti di bulan Desember. 83% transaksi bisnis plus karena pembeli menyukai penjualnya, bukan semata karena produknya. Dari Kyle Johnson dalam bukunya Sales Magic. Yang dimaksud pembeli menyukai penjualnya itu apa? Apakah selalu lawan jenis? Belum tentu. Banyak yang cantik-cantik juga songong-songong kok, minta ampun kan. Paling kita lihat cantiknya dia doang, habis itu ya ditolak-tolak kan. Banyak yang tidak cantik tapi memukau kok. Buat saya ini Anda perlu tahu juga ya, kalau yang jomblo-jomblo yang belum laku-laku, Anda tidak perlu harus ganteng sama cantik buat saya. Tapi kepribadianmu tuh memukau gitu. Ngerti gak? Gimana tuh memukau Rasita? Pribadian memukau itu seperti apa Rasita? Gak tahu. Ya kayak siapa gitu loh. Oh kayak saya. Ya. Nah jadi itu pribadi yang memukau itu penting. Nah itu apa? Itu dalamnya dibentuk duluan, makanya disebut namanya inside out. Benar nggak? Ya. Jadi Anda tidak perlu harus menjadi yang cantik
atau yang paling ganteng untuk bisa menjual. Enggak. Tapi good looking itu ya. Misalkan tampangmu ya, potongannya kok kusut-kusut gitu, ya disegerin gitu loh ya. Katanya Sita kok biar kelihatan selalu kok kayak habis mandi terus gitu ya Sita ya. Seger gitu ya. Nah itu seperti gitu, jangan kusut-kusut gitu kan ya. Kalau mau jual kusut-kusut orang nggak semangat kalau belinya. Paham ya? Terus pakaiannya dirapikan juga ya. Terus siapin badannya wangi, jangan tadi tuh yang keringetnya bau-bau nanti Anda ditolak lebih dahulu dan paham ya? Sebelum Anda berbicara, karena itu masuk ke bawah sadar. Ya. Nah, ini pembeli menyukai penjualnya, itu poinnya di situ. Nah, produk yang bagus sekalipun ya, jika mereka tidak menyukai Anda, ya sudah cukup. Orang itu tidak akan mendengarkan apa pesan-pesan Anda gitu. Paham ya? Jadi sebelum Anda menawarkan, sebelum Anda membuat tulisan penawaran copywriting dan diskon dan yang lain-lain, nah Anda yang paling penting ini harus pembukanya lebih dahulu nih, membuat sesuatu yang berkesan, sehingga dia udah, oh iya, apa yang kamu mau tak beli semuanya, kan begitu ya, yang kamu jual tak beli semuanya. Kalau udah bisa seperti itu luar biasa Anda. Meskipun di situ jangan Anda manfaatkan, kadang justru malah kita malah balik lagi, kalau udah seperti itu kita tambah harus bertanggung jawab, tidak enak kan? Ya, ibu nggak usah beli semuanya, ibu coba duluan yang ini. Waduh, kamu kok malah membuat aku semakin jatuh hati kan begitu kan ya? Ngerti ya? Jangan serakah, justru enggak. Kita kan mikirnya long term, oke? Kalau nanti dia kecewa, karena kita, jualin macam-macam gini dan nggak cocok, nanti kita yang kena lagi gitu loh di masa yang datang. Nah. Jadi ingat ya, produk dan penawaran Anda sebagus apapun, jika mereka tak menyukai Anda, maka apapun pesan Anda akan mubazir. Ya. Nah, bagaimana caranya membuat mereka menyukai Anda atau mau menyimak pesan Anda? Nah, ini adalah ada seninya nih. Nah, menyukai dan percaya itu permasalahannya ada di bawah sadar, bukan di alam sadar. Menyukai, ya, percaya itu ada di bawah sadar. Tahu, mengerti itu ada di alam sadar. Paham ya? Fungsi, kebutuhan itu ada di alam sadar. Keinginan, pengen itu ada di bawah sadar. Jadi bedanya need sama want di situ. Kalau need ya sebatas kebutuhan, harga dipatok sama dia. Beli sesuai dengan spek aja. Kalau HP itu loh, orang beli HP berdasarkan kebutuhannya, butuhnya apa gitu. HP, kamera nggak benar-benar perlu, dia cari paling minimum stok, minimum spek. Kalau udah bicara masalah keinginan, aku nggak ngerti speknya itu apa, pokoknya gue kepengen beli tuh. Ya, yang namanya iPhone, pokoknya gue kepengen beli tuh. Susah udah gini, harganya udah nggak masuk akal dah. Irasional. Nah, kebanyakan orang tak suka dijuali, betul? Dan gak suka diperintah, dan cenderung antipati terhadap namanya saran. Nah, yang namanya Milton Erickson, dia menemukan suatu metode yang disebut namanya indirect. Oke? Indirect method, jadi suatu metode untuk mendekati seseorang secara tak langsung dan memasukkan pesan secara tak langsung. Oke? Nah, ini yang disebut namanya hipnosis, atau lebih dikenal hipnosisnya ala Milton Erickson, atau disebut dengan namanya Milton Model, Ericksonian Model. Oke? Nah, kalau Anda tahu tadi yang namanya influence, sebetulnya influence itu salah satunya didasari oleh keilmuan dari Milton Erickson. Dan spesialnya Milton Erickson bisa menghipnosis orang atau masuk ke dalam bawah sadarnya tanpa Anda harus deep sleep atau tertidur. Itu spesialnya dari Milton Erickson. Jadi kalau Anda tahu namanya hipnosis itu biasanya begini nih. Pejamkan mata Anda, pada hitungan 1 nanti Anda akan merasa sangat rileks, sangat tenang, sangat nyaman. 10 seterusnya sampai masuk ke dalam theta.
Erikson tidak perlu melakukan seperti itu. Dia bisa bercakap-cakap kepada Anda dan Anda terhipnosis. Paham ya? Jadi orang tidak usah harus dalam kondisi dia tertidur dan dia bisa kita hipnosis. Tidak. Kita berbicara seperti gini, Anda bisa terhipnosis sebetulnya. Artinya apa? Masuk ke dalam gelombang trance atau bawah sadar itu terbuka. Baik. Nah, induksi adalah bagaimana membuat pembaca masuk ke dalam kondisi yang namanya trance tadi itu, gelombang alfa. Mungkin tidak sampai theta, kalau theta tidur ayam ya. Nah, di mana alam bawah sadar terbuka dan mau menyimak pesan yang Anda sampaikan. Mau. Oke. Jadi pesan Anda sebagus apapun kalau orang itu nggak mau nyimak, mau apa? Ya. Nah, kenapa orang tidak mau nyimak? Ya karena resis. Kenapa dia resis? Karena salah bahasa. Misalkan nih, pembuka adalah pembukaan. Saya udah ngomong sesuatu yang sombong duluan dan Anda tidak mengenal saya. Kalau mengenal lain ya. Mengenal namanya saya menggunakan namanya authority tadi itu. Betul? Atau saya menggunakan teknik induksi personal power. Nah, tapi Anda tidak mengenal saya. Tahu-tahu saya ngomong gini. Saya memiliki pengalaman gini. Dan percayalah bahwa saya. Anda dari resis. Enggak deh. Ngecap nih. Apa yang saya buat adalah nomor 1. Wah. Ini hati-hati nih ya. Nah, jadi kenapa orang itu tidak mau dengar pesan yang berikutnya? Karena dia salah ngomong. Salah membuat skripnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menyusun kata-kata yang terstruktur yang membuat pembaca mau untuk menyimak. Ingat sekali lagi ya, saya ulang loh tadi 2 kali kan. Mau menyimak, mau. Oke? Nah, sehingga membuat pembaca mengangguk, penasaran, apa sih? Atau bingung. Oke? Dan kemudian ya, kalau dia bingung mungkin dia mencari jawaban. Kalau penasaran, dia mencari jawaban apa berikutnya. Paham ya? Kita simak. Nah, ada 2 bahasan ya yang akan saya jabarkan di teknik induksi ini. Yang pertama adalah bahasa Milton atau bahasa hipnosis itu sendiri, dan yang kedua adalah macam-macam teknik induksi. Nah, bahasa Milton, apa yang disebut dengan bahasa Milton? Bahasa Milton pada dasarnya adalah bahasa yang tadi yang menggiring seseorang masuk ke dalam gelombang alfa. Untuk masuk ke dalam gelombang alfa, dia harus tentu aja setuju, shock, atau penasaran, atau bingung. Nah, sekarang bahasanya seperti apa? Bahasa itu yang pertama ya, mengikuti kaidah-kaidah. Contohnya yang disebut namanya generalisasi. Misalkan contohnya begini. Mayoritas pengusaha, nah dengan kata-kata mayoritas pengusaha, ini sebetulnya kalau Anda mempelajari Milton model akan kebalikan dengan namanya meta model. Masih ingat pelajaran meta model? Dapat nggak? Nah, di A dapat meta model? Meta model, Anda akan bertanya seperti gini, men-challenge. Mayoritas. Yang dimaksud mayoritas itu berapa persen? Apa benar? Ada datanya nggak? Paham ya? Nah, kalau di dalam Milton model justru tidak spesifik, digambarkan secara generalisir. Mayoritas laki-laki adalah buaya, sisanya Pak Ayah. Ya, ini bahasa generalisasi. Nanti ada bahasa yang lain lagi. Tak spesifik. Tak spesifik itu masuk unspecified, dalam bahasa Inggrisnya namanya unspecified. Misalkan mereka adalah orang-orang yang mau. Nah, kata-kata mereka ini tidak spesifik. Unspecified. Apa? Unspecified apa? Subject. Ada unspecified noun. Ada unspecified verb. Apakah Anda pernah nganu sebelumnya? Ini unspecified. Anda langsung membayangkan apa? Suatu kegiatan yang agak ada anu itu apa? Paham nggak? Dan ini bisa bersifat universal. Benar nggak? Apakah Anda pernah anu sebelumnya? Pernah masih? Nggak pernah masih. Nah,
anu yang saya katakan ini satu sama lain bisa berbeda-beda. Betul tak? Menurut ya penafsiran Anda masing-masing, makanya disebut namanya permisif. Menurut penafsiran Anda masing-masing. Oke? Dan juga bisa menggunakan pilihan-pilihan ya. Misal begini. Mungkin Anda pernah atau akan mengalami kejadian-kejadian berikut ini. Kira-kira kata-kata ini jelas benernya nggak? Ya, mungkin Anda pernah atau akan mengalami. Nggak mungkin salah ini. Iya kah? Mungkinnya aja membuat Anda jelas benar itu. Mungkin itu mungkin bisa, iya mungkin tidak. Contoh saya mengatakan, mungkin Anda pernah atau mengalami satu, kebangkrutan, ditipu orang, rugi besar, dibawa kabur barangnya, atau ingin memulai usaha bingung bagaimana caranya. Ya, mungkin kan? Saya katakan mungkin Anda pernah atau akan bisa jadi ya. Jadi ini adalah semua pilihan tentang ya. Kalau dalam bahasa hipnosis disebut double bind. Ya. Jadi dua pilihan ya, dua kondisi ya. Oke, baik. Ini pakai bahasa Indonesia aja yang biar gampang. Oke, kita masuk nanti lebih dalam lagi. Nah, bahasa hipnosis adalah bahasa percakapan, direct, dan jangan menggunakan bahasa baku, bukan bahasa tulisan dengan grammar atau EYD yang proper, jangan, justru jangan. Oke, jadi kalau Anda biasa menghipnosis dengan lo gue, pakai bahasanya anak-anak muda, lo gue ya lo gue, oke, kamu aku ya kamu aku, Anda ya Anda, paham ya? Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang justru malah terlalu formal atau sesuai dengan EYD. Tidak. Ini adalah bahasa direct, bahasanya plus, bahasa langsung, bahasa percakapan. Oke? Dan yang paling penting adalah yang mereka pahami. Saya ambil contoh. Tadi seperti saya katakan bahasa Milton. Mungkin Anda pernah atau akan mengalami hal-hal ini. Ini adalah pilihan dia. Nah, beda dengan kalau Anda menulisnya seperti ini. Saya yakin Anda pernah mengalami hal-hal ini. Oh, jangan yakin dulu men, belum tentu men, gitu ya. Ya, saya belum pernah mengalami hal itu. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata saya yakin Anda pernah mengalami hal ini. Saya pernah tuh mendengarkan. Jadi orang yang mencoba menghipnosis dengan kata-kata saya yakin Anda pernah, pasti Anda pernah mengalami. Nah, jadi bedanya teman-teman, kan seringkali kan ini kan semua alumni IKEM nih. Kalau Anda memperhatikan saya membuat skrip di hari pertama sama hari kedua, ya itu skrip tuh yang dibaca oleh Mas Roni ya pada saat pada saat malam hari. Oke, bayangkan diri Anda, ya, terus di hadapan Anda, depan Anda. Kenapa mengatakan pasangan? Ada pasangan Anda, karena kalau saya mengatakan suami Anda, istri Anda, bisa jadi Anda cewek atau cowok kan? Benar nggak? Atau mungkin Anda masih jomblo, belum punya suami atau istri. Betul? Nah, kalau saya mengatakan orang yang Anda cintai lebih general lagi kan? Benar nggak? Orang yang Anda cintai, orang yang Anda sayangi, itu semuanya oke nggak? Semuanya akan mengangguk oke. Itu semuanya benar. Jadi dia bilang, Mas J, aku pernah mendapatkan skrip kayak gini, aku pernah dapat renungan kayak gini, Mas J pas di pramuka dulu. Tahu nggak saya bilang apa? Kalau kamu pernah dapat ya di pramuka dan mengerti kaidah-kaidah Milton Erickson ini, tak cium tangannya yang buat skrip. Tak angkat sebagai guru. Artinya ini pramukanya luar biasa. Ngerti ya? Jadi yang seems kelihatannya sama, padahal tidak sama. Yang tidak sama di mana? Di bawah sadarnya nanti. Ada yang pas kondisinya oke, dia masuk. Pas kondisinya nggak oke, dia nolak. Paham ya? Nah, kalau kita menghipnosis massal ya kita harus bahasanya harus semuanya masuk. Lanjut. Contohnya lain ya, bahasa Miltonnya lain. Merasa produk Anda luar biasa, merasa. Satu perasaannya juga bahasa pacing, ya, pacing perasaan. Terus yang kedua, merasa produk Anda luar biasa. Ini bukan fakta. Betul? Dan mengizinkan orang itu merasakan.
sesuai dengan experience-nya dia sendiri. Oke. Nah, strategis juga unspecified. Yang disebut dengan strategis itu seperti apa? Dekat dengan mall, ya, produk Anda sudah distribusikan di mall-mall. Kenapa dia sebutnya di mall-mall? Kenapa? Karena belum tentu audiens Anda mendistribusikan di mall. Tapi biasanya audiens Anda akan merasa mendistribusikan di tempat yang strategis menurut mereka. Betul nggak? Paham maksudnya? Jadi strategis ini terbuka ya, interpretasi orang yang membaca. Oke? Kemudian yang seolah biasa saja, seolah nih. Ya, kalau kita biasanya nilai punya orang lain kan, produk orang lain kan seolah biasa aja, itu yang paling hebat kan biasanya begitu. Iya. Nah, tapi lalu keras sudah lebih dari 1 tahun dan seterusnya sampai ini di belakangnya ada namanya atau Anda ingin memulai jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk yang sudah punya produk atau sudah punya usaha, yang terakhir ini yang belum punya usaha. Jadi dua-duanya kena dapat tuh, kebidik semuanya. Yang target pasarnya sudah punya usaha sama yang belum punya usaha, yang mau buka usaha kena juga. Atau Anda ingin mulai suatu bisnis dan yang langsung laris, nah ini pilihan. Oke, termasuk juga Thailand untuk menemukan formula laris seorang pengusaha, unspecified, nggak spesifik. Siapa seorang pengusaha itu? Ya, paham ya? Nah, kenapa tidak dikatakan Anda? Nah, mungkin Anda belum tentu mengalami. Tapi kalau seorang pengusaha, ya Anda membayangkan seseorang pengusaha yang pernah mengalami ini harus menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Paham ya? Ini bahasa Milton. Ini ngetiknya sadar. Dan Anda bisa nanti cek di skrip saya ini. Saya tidak menggunakan bahasa teknik atau menggunakan teknik personal power. Tidak ada kata-kata saya-sayanya. Cek deh. Ya, ini saya menggunakan teknik My Friend John, ya, dan teknik passion leading. Bagaimana caranya agar dengan dana yang minimum menghasilkan lompatan bisnis dan omset yang maksimum? Sekali lagi tidak spesifik. Saya mengatakan minimum itu berapa, maksimum itu berapa. Tidak spesifik. Menaikkan personal power dengan seolah menceritakan oleh pihak ketiga. Jadi yang Anda perhatikan, ya, kalau ini skripnya diturunkan ke bawah, Jaya Setiabudi adalah praktisi pengusaha dengan jam terbang lebih dari 16 tahun. Ini kan seolah kan saya diceritakan oleh pihak ketiga. Betul tak? Bukan saya mengatakan begini, saya adalah seorang praktisi pengusaha dengan jam terbang lebih dari 17 tahun atau 18 tahun. Kalau sudah seperti itu, Anda akan resis duluan sebagai pendengar. Loh kok ini nyombong banget deh. Ngerti gak? Paham ya? Jadi ini seolah my friend John said. Nah, nanti masuk ke sana tuh nanti. Saya belum bicara masalah my friend John ya. Nah, nanti ini masuk ke tempatnya my friend John. Ya, ilmu ini diformulasikan dari pengusaha-pengusaha beromset miliaran per bulan. Padahal ya, apakah semuanya dari pengusaha yang beromset miliaran? Mayoritas iya. Tapi tidak semua kan. Ya, dan berapa pengusaha? Apakah 1 pengusaha, 2 pengusaha? Kalau pengusaha minimum 2 gitu ya. Nah, dikarenakan banyak permintaan, banyaknya berapa? 2 permintaan. Keajaiban dari kata mungkin itu sendiri. Mungkin itu membuka kemungkinan bagi orang iya atau tidak. Mungkin itu adalah anggukan universal. Aku tebak kamu bisa jadi mungkin laki-laki atau kamu mungkin perempuan. Betul kan? Betul. Ya. Aku tebak kamu. Kamu mungkin masih berjaga, mungkin juga kamu tidak. Betul? Mungkin orang tuamu masih hidup. Mungkin kan? Nah, mungkin juga tidak. Kata-kata mungkin ini selalu benar. Ngerti ya? Tapi ya jangan kamu buat skrip semuanya mungkin semuanya. Mungkin jadi gini, mungkin Anda pernah, mungkin Anda lagi ada pesan, mungkin, dan mungkin produk ini ada, mungkin juga tidak. Mungkin tidak ada solusinya. Nah, ini contoh yang lain. Biar lebih dalam ya, kita banyakin contoh bahasa Milton. Kata-kata yang digunakan dalam skrip hipnosis ya, atau skrip Milton ini sengaja dibuat kabur penunjukannya agar berlaku pada hampir semua kondisi pembaca. Ngerti ya? Biar pembaca itu
menginterpretasikan sendiri. Paham ya? Biar dia memikirkan sendiri. Oke, tujuannya ya selain menciptakan anggukan universal, ya benar, ya juga agar pembaca dapat menerjemahkan sesuai pengalaman yang pernah dialaminya. Contoh, ini pada saat pembuatan skrip di IKEM, Anda nanti perhatikan. Nanti boleh belajar baca skripnya IKEM. Bayangkan Anda sedang rileks di pinggir pantai. Ini kalau pramuka tadi yang diomongin ya, Mas aku pernah mendapatkan seperti gini di pramuka Mas. Ada yang ngomong begitu kan? Saya bilang mungkin dia melakukan seperti gini. Ya tidak semua pramuka pastinya. Ya, ini cuma sekedar contoh, memang ini faktanya ada yang ngomong seperti gitu. Ya, kasusnya dia bilang di pramuka aku pernah mendapatkan seperti gitu. Nah, tapi beda kalau Anda mengerti Milton Erickson. Anda tidak akan berkata seperti gini. Tidak akan Anda menggunakan skrip ini. Bayangkan Anda sedang rileks di pinggir pantai. Tahu gak kesalahannya di mana? Hah? Kenapa salahnya? Tidak semua orang pernah ke pantai, bisa. Dan tidak semua orang rileksnya di pantai. Mungkin dia di pantai dia stres. Di Batam tuh ada namanya pantai stres. Mungkin kalau Anda ke sana juga Anda stres. Paham nggak? Yang jelas pasti di angguk universal adalah seperti gini. Bayangkan Anda berada di suatu tempat yang sangat nyaman. Wes itu udah ada. Anda akan membayangkan sendiri, betul lah? Bayangkan Anda berada di suatu tempat yang sangat nyaman. Nyaman bisa jadi buat Anda di WC. Bisa di atas kasur. Betul? Mungkin kalau buat orang India di atas kasur paku. Ngerti ya? Paham ya? Nah, kalau saya buat skrip satu lagi ya, contohnya, apakah suami Anda pernah mengalami titik-titik-titik? Kira-kira yang akan dengarkan ini siapa? Cewek yang sudah berkeluarga nikah, belum cerai tapi kan? Ya. Nah, kalau cerai namanya apakah mantan suami Anda? Betul lah? Berarti kan kalau audiensnya umum, ada cewek cowok, nggak bisa dong gini. Ya. Oh, satu lagi, homo bisa. Ya, yang gay bisa. Oke? Nah, harusnya bagaimana? Apakah pasangan Anda pernah mengalami? Betul nggak? Kalau ini jelas benar nggak? Iya. Pasangan belum, bukan istri atau suami. Bisa jadi pasangan itu belum nikah. Bisa juga loh. Ya. Nah, saya yakin Anda pernah mengalami. Yakin toh? Belum tentu. Hati-hati kan? Saya yakin Anda pernah mengalami. Hati-hati loh. Ya. Jangan letakkan ukuran sepatu Anda atau gunakan ukuran sepatu Anda di kakinya orang lain kan begitu loh. Nggak tepat itu. Nah, bagaimana yang benar? Mungkin Anda pernah mengalami. Pasti benar nggak? Pasti. Mungkin kan? Mungkin kan bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Yang lebih benar lagi begini nih. Mungkin Anda pernah mengalami, atau mungkin Anda pernah atau akan mengalami. Pasti benar nggak? Pasti benar. Paham ini maksudnya? Nah ini sebenarnya bahasa Milton. Nah yang kedua, masuk ke namanya macam-macam induksi. Ya, tadi how to write-nya. Nah sekarang bicara masalah what to write. Oke. Yang pertama namanya induksi passing leading. Anda sering dengar kan? Nah penjelasannya ini, membangun kesamaan baik secara indrawi, visual, auditory, kinestetik, secara interest, secara keadaan, secara tren, ya, sehingga membuat pembaca merasa akrab dan timbul kepercayaan kepada Anda. Pas lagi heboh-hebohnya dolar naik, ya, ngomongin dolar. Heboh-hebohnya Rossi, ngomongin Rossi. Heboh-hebohnya Pak Ijo, ngomong Pak Ijo, kan gitu ya? Oke? Masih ingat film ini nggak? Masih kan? Ya, dengan dia membangun kesamaan atau keakraban, bahwa sadar seseorang akan cenderung menyukai. Kalau dia menyukai, dia akan meniru. Ada nggak? Nggak usah saya putar lagi ya. Saya skip ya.
videonya. Nah, pada saat kemarin dolar naik ya, saya membuat tulisan ini dan yang nge-share ada lihat 662. Terus ada dari pers kan, telepon ke saya. Maji, maaf ya Maji, sebelumnya dari saya dari ini. Boleh nggak Maji, saya masukkan tulisannya Maji ke tempatnya website kita, ya di tempatnya apa namanya salah satu media, ya nggak usah saya sebut, nanti Anda bisa cek, ada di situ. Oke silakan saya bilang gitu. Ya, nah jadi kenapa? Ya karena pas lagi rame-ramenya ngomong dolar naik dan saya membangun kesamaan dengan apa? Orang desperate kok. Dolar naik, dolar turun, kondisi ekonomi orang sedang desperate kok. Saya bangun kesamaan di situ. Semalam saya nulis kan tentang artikel apa? Perang bawah sadar kan? Itu yang nge-share juga banyak tuh. Ya sudah ratusan yang nge-share. Dan waktu semalam aja. Nah, kenapa? Ya itu kembali lagi saya berbicara, kalau Anda perhatikan skrip saya adalah skrip hipnosis. Dan saya pacing mereka. Dan saya pada saat menuliskan itu saya ulang berkali-kali. Saya baca. Jadi gini, kalau saya baca bisa gini, saya bayangkan orang lain membaca tulisan saya, kemudian membayangkan ya dan mencerna. Paham nggak? Jadi saya tidak berada di sisi saya menulis, tapi saya berada di sisi saya membaca. Makanya biasanya saya baca sampai 3-4 kali. Terus kalau kata-katanya ada yang janggal, saya ganti. Sampai terjadi anggukan universal, baru saya posting. Itu sangat hati-hati. Insya Allah tulisan-tulisan saya nyaris tanpa salah ketik. Nyaris tanpa salah ketik. Jadi sekali ada sih. Ya, tapi nyaris tanpa salah ketik. Oke. Baik. Lanjut ya. Cuman tidak selalu tulisan saya tepat atau benar. Kenapa? Karena bisa jadi dari situ saya mendapatkan feedback kan. Oh iya, ternyata ada orang yang berpikir yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Ada kan? Karena orang kan pikirannya macam-macam. Oke. Nah, bentar ya. Saat Anda membaca tulisan ini, maka Anda juga sedang mengalami kejadian yang serupa. Mungkin Anda juga sedang mengalami kejadian yang serupa. Mungkin kan? Nah, ini saya menggunakan teknik pacing. Pacingnya adalah pacing keadaan. Saat Anda membaca tulisan ini, ya, pacing secara visual, mungkin Anda juga sedang mengalami kejadian yang serupa. Mungkin kan? Nah, kalau dia mengalami berarti saya masuk ke dalam perasaannya dia. Kinestetik, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan. Oke, membangun kesamaan. Mungkin banyak orang berkata tak mengenakan kepada Anda. Auditory, ya, dan seterusnya. Contoh skrip yang lain. Apakah Anda pernah merasa diremehkan? Ya? Apakah Anda pernah merasa diremehkan saat membaca status mereka yang seolah menyindir Anda? Ingat ya, begitu saya mengatakan, apakah Anda pernah merasa diremehkan? Biasanya yang baca kelanjutannya adalah orang yang pernah diremehkan. Percaya nggak? Karena headline-nya adalah vibrasi. Ini sebenarnya headline berdasarkan vibrasi. Orang yang diremehkan akan nangkep, membaca, menyimak artikel tentang yang diremehkan. Betul? Nah biasanya orang yang diremehkan akan gini nih, saat membaca status mereka yang seolah menyindir Anda, saat melihat bahasa tubuh mereka membelakangi Anda, saat mendengar gunjingan mereka yang memanaskan telinga, nanti ya? Nah ini membangun kesamaan. Nanti baru bicara masalah pesannya di bawahnya. Solusinya mungkin apa, kan baru terapi kah, apakah itukah ya? Atau sekedar Anda memasukkan suatu pemahaman, suatu ajaran, betul, pesan, bisa, nggak masalah. Yang kedua adalah induksi naturally. Induksi naturally menceritakan kronologis suatu kejadian atau proses atau kegiatan yang menggiring pembaca untuk mengikuti alur cerita tanpa putus. Oke. Nextnya ini adalah contoh yang sebetulnya saya temukan tidak sengaja. Ini sempurna sebetulnya, cukup sempurna kecuali dia tanda bacanya nggak karuan. Jadi kalau Anda pas nulis skrip perhatikan tanda bacanya paling penting. Ini kalau Anda ikuti tanda baca, kalian susah nih.
lihat postingan ini, gue jadi ingat kejadiannya di depan toko gue waktu itu sekitar jam 11 malam, di depan ada suara ribut cowok sama cewek, titik ya. Gue ngintip dari jendela toko, ternyata bener, gue gak tahu kenapa mereka bisa bertengkar kayak gitu. Gue mau melerai, keluar malu juga, soalnya nanti dibilang soal ikut campur urusan orang, akhirnya gue biarin ngos-ngosan. Nanti ya. Nah, jangan nulis skrip kayak gini nih. Tapi sebetulnya idenya dia bagus. Benar nggak? Kalau dengan tanda baca yang benar, idenya dia bagus. Perhatikan dengan tanda baca yang benar. Lihat postingan ini, koma, gue jadi ingat kejadiannya di depan toko gue waktu itu sekitar jam 11 malam. Titik. Di depan ada suara ribut cowok sama cewek. Titik. Gue ngintip dari jendela toko, ternyata benar, gue nggak tahu kenapa mereka, ya, kenapa, gue nggak tahu koma, kenapa mereka bisa bertengkar kayak gitu. Titik. Dan gue mau melerai keluar, malu juga, soalnya nanti dibilang sok ikut campur urusan orang. Titik. Akhirnya gue biarin aja mereka bertengkar. Titik. Tapi gue agak terganggu juga sih dengan suara berisik mereka, koma. Gue pun akhirnya memberanikan diri keluar menemui mereka. Pas gue mereka titik ya. Pas gue keluar, koma, mereka malah pindah ke tempat lain untuk bertengkar. Titik. Ya udah, saya masuk lagi toko gue. Dalam toko gue banyak sepatu berbagai merek import, harganya murah-murah, di bawah 200.000 rupiah. Bisa cek di IG gue, ada promo diskon untuk bulan ini. Kampret. Ya? Bagus ya? Bagus ya? Trends gak Anda? Anda bayangin gak? Paham gak? Anda bayangin kebayang prosesnya gak? Pertama apa yang Anda lakukan? Anda baca ini, Anda kan trends membayangkan si cewek sama cowok ribut di luar. Betul kan? Terus dia keluar, terus gini, betul gak? Ini buat saya bagus banget ini pinter nih, mulai ngerti history proses nih. Cuma gak ngerti titik koma dia. Ini kalau namanya mungkin namanya gue koma. Koma terus ada titiknya. Oke ya. Baik, ini contoh yang bagus ya. Ini adalah induksinya, ini adalah utilisasinya. Oke. Yang di atas adalah induksi, yang di bawah adalah utilisasi dia. Oke. Itu yang bagus. Anda bisa contek. Oke? Baik. Saya buat contoh yang lain. Masih ingatkah Anda saat pertama belajar naik sepeda? Nah, saya mau tanya di sini di ruangan ini yang bisa naik sepeda siapa katakan? Yang bisa. Yang nggak bisa naik sepeda siapa katakan? Yang nggak bisa. Nggak ada kan? Nggak ada? Nggak ada. Baik. Nah, artinya apa? Kenapa saya menggunakan contohnya adalah sepeda? Supaya hampir semua atau mayoritas pembaca itu pernah mengalami. Paham nggak? Kalau saya menggunakan, masih ingatkah Anda saat pertama belajar naik mobil? Belum tentu semuanya belajar. Masih ingatkah Anda saat pertama belajar berjalan? Kalau masih berarti Anda bohong. Ya, iya nggak? Anda umur setahun ya belajar jalan, Anda ingat, Anda bohong. Paham yang saya maksud? Ya, jadi saya menggunakan contohnya adalah sepeda. Ini Anda harus tahu loh. Jadi Anda nulis gini ya, ini Anda harus sangat detail, sangat teliti banget. Tidak bisa Anda nulis itu puas buru-buru gitu, enggak. Saya makanya nulis satu artikel, saya bisa berapa jam tuh nulis, koreksi lagi. Nggak bisa buru-buru. Dan kita rencanakan dengan baik gitu loh. Ingat, victory loves preparation. Ya. Nah terus ya, ini kalau sambil dipraktekkan seperti gini. Pertama, Anda melingkarkan salah satu kaki Anda ke sepeda. Kenapa saya mengatakan salah satu kaki Anda? Kenapa tidak kaki kanan Anda? Belum tentu kanan kan? Bisa jadi orangnya kidal, kiri ini. Betul lah? Nah, pertama, Anda pas saya nulis ini, saya gini loh. Terus saya tulis nih. Kenapa? Nah, supaya saya trans loh. Bahasa saya adalah bahasa trans. Pertama, Anda meningkatkan salah satu kaki Anda ke sepeda dan meletakkan salah satu kaki Anda di atas sepeda. Sementara kaki lainnya menapak di jalan. Betul? Betul ya?
Nah, bisa bayangin? Kedua, tangan Anda telah siap menggenggam kemudi. Selanjutnya kaki Anda mulai mengayuh pedal. Betul? Kan begini kan? Mengayuh pedal. Sehingga saat roda sepeda mulai berputar dan sepeda berjalan, Anda menaikkan kaki satunya lagi pada pedal. Betul tak? Satunya lagi, bukan kiri atau kanan. Paham ya? Nah, terus masuk ke tempat pesan atau Anda lanjutkan lagi juga boleh. Ngerti yang dimaksud? Ini sebenarnya induksi naturally. Cuman harus hati-hati sekali, induksi naturally bisa membuat orang juga bosan. Kalau belum, apalagi belum mengenal Anda. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga, induksi pattern interruption. Perusahaan atau pengerusakan pola. Induksi ini biasanya lebih dikenal dengan namanya handshake interruption. Tapi saya tidak menggunakan handshake karena penggunaannya untuk copywriting. Tapi ditemukan yang pertama kali menggunakan handshake. Jadi pada saat ada bisa maju, Gifar mungkin. Nah, bagaimana alurnya orang itu salaman? Oke, orang salaman, alurnya dia bersalaman kan? Oke, coba kamu datang dari sana, ya, saya di sini. Jadi kan seolah-olah kan saya sama kamu akan salaman. Oke, Gifar, hari ini kamu belum salam sama aku kan? Nah, perhatikan ada hitam di telapak tangan. Baik-baik. Perhatikan baik-baik. Bisa lihat satu titik hitam di sini. Perhatikan baik-baik. Fokus ke titik hitam tersebut. Fokus. Nah, ini sebenarnya handshake interruption. Oke? Nah, cukup. Nah, teknik ini yang harusnya bagaimana sih sebetulnya yang bisa membuat orang itu terinterupsi? Orang itu harusnya kewajarannya pada saat salaman kan begini. Cuma diputus alurnya, belum sampai begini, langsung dikagetin istilahnya kan. Diputus alurnya, tidak begini tapi langsung ke matanya dia. Betul? Dibalikin begitu. Nah, teknik ini sebenarnya teknik induksi. Kalau tadi misalkan tadi mau diinduksi, dia meskipun dalam kondisi berdiri, dia sudah bisa trans tuh. Ditanya, dia bisa trans. Udah masuk itu. Oke? Nah, tapi dalam penggunaan di copywriting, kita juga bisa menggunakan filosofinya. Betul? Intisarinya. Apa itu? Yang disebut dengan pattern interruption atau pengerusakan pola. Memutus alur pemikiran orang terhadap suatu kelaziman di luar kebiasaan terhadap sesuatu proses atau kegiatan sehingga membuat pembaca sejenak terpana, kaget, kemudian digiring ke skrip berikutnya. Paham ya? Nah, saya ambil contoh. Anda berikan satu judul atau headline, kemudian biasanya kalau habis judul atau headline ada kata-kata pembuka kan? Kata-kata pembukanya yang nggak umum. Tahu-tahu kata-kata pembuka kok langsung, baiklah kita buka saja rahasia ini. Cara mendapatkan jodoh dalam 3 hari tanpa operasi plastik dibagi menjadi 3 tahap. Nah, contohnya begitu. Tapi pattern interruption-nya di mana? Baiklah kita buka saja rahasia ini. Oke, Anda perhatikan pada saat saya di depan panggung, saya jarang begitu masuk depan panggung. Kelaziman orang bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi apa kabarnya? Apa kabarnya? Ulangi lagi. Kok tidak semangat nih? Garing. Itu pembicara pada umumnya. Betul? Saya jarang seperti itu. Anda perhatikan. Ada saya seperti ini. Masuk. Mbak, yang sebelah sana kelihatan nggak? Yang sebelah sana kelihatan nggak? Itu kehalangan tembok, maju aja di depan sini, maju sini. Nah, apa yang terjadi? Yang harusnya lazimnya saya memberikan greeting, saya ngomong begini, ya, agak sedikit. Baru setelah itu saya baru, baik teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Biasanya orang udah trance. Nanti ya, ini teknik hipnosis dalam panggung.
Nah, pertanyaannya begini, kalau di dalam panggung bagaimana saya menguji Anda beneran trans atau tidak? Gampang. Saya sambil begini. Saya begini. Nah, terus saya lihat nih, mata Anda ke sini enggak? Bolak-balik gitu kan? Begitu ya, berarti Anda trans, sudah ngikutin saya udah. Ngerti enggak? Pattern interruption. Oke. Jadi Anda ya harus kreatifnya kan membuat. Ini Anda seperti yang saya omongkan tadi ini, Anda akan temukan dalam buku. Saya jamin. Nggak akan ketemu dalam buku. Termasuk nggak akan ketemu di training public speaking, nggak akan ketemu. Karena training public speaking dia pakainya alurnya urut biasanya. Nah, saya nggak mau urut. Termasuk kalau Anda perhatikan, ya nanti video saya yang kakinya nangkring kan, betul? Nah, itu nggak urut, nggak benar. Baik ya, judul. Tetap berdua, judul. Nggak ngomong apa-apa, tahu gini, 3 kali 5 sama dengan 15. Anak kecil juga tahu itu. Masalahnya adalah bagaimana caranya, dan ini masuk ke tempat pesan. Cepat nih instruksinya. Iya, Anda nggak pernah kepikir kan? Karena saya nggak pakai mikir. Ngerti nggak? Kalau Anda membuat sesuatu yang kreatif gitu ya, Anda jangan mikir gitu loh. Begitu Anda mikir, Anda Anda menggunakan patron yang sudah ada. Harusnya nyeplos begitu keluar aja, sudah. Oke. Confusion, membuat bingung. Menggiring pembaca untuk masuk dalam fase bingung. Nah, bisa dengan melempar sesuatu pernyataan atau pertanyaan. Ada dua ya, pernyataan atau pertanyaan yang membuat orang bingung, bertanya-tanya, dan kemudian mencari jawaban. Teknik ini buat saya yang paling kental contohnya adalah Om Bob Sadino, almarhum. Ya, ini adalah judul buku yang saya sumbangkan kepada Om Bob. Harusnya tanda petik, belajar tanda petik goblok. Belajar goblok dari Bob Sadino. Oke, Anda perhatikan ya, belajar goblok dari Bob Sadino. Belajar harusnya biar pintar kan? Kenapa kok belajar goblok? Satu itu. Kedua, saat judulnya tanpa tujuan, tanpa rencana, tanpa harapan. Tambah bingung. Benar nggak? Betul? Nah, itu yang Om Bob kalau bicara sama saya begitu juga. Ya pas waktu di rumahnya, nah dia tanya seperti gini nih. Ya, kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk surga dong Om. Nah, kalau aku enggak, aku mau masuk neraka kok. Susah kan? Ini ngomong sama sopo gitu. Ini kalau bukan Om Bob, sudah saya ludahin. Tapi karena ini guru ya kan kita bertanya kan, ada sesuatu yang mungkin di balik itu yang kita tidak tahu kan. Ya sebagai ilmuwan begitu, benar nggak? Nah, apalagi dia bilang gini nih, ya, menurut kamu, aku punya cita-cita nggak? Ya pasti dong Om. Enggak. Nah, kayak di tonjok gitu loh. Bener nggak? Kayak sini ditarik gini terus tonjokin dulu. Cuak gitu kan ya. Nah, udah gitu kan kita bertanya-tanya nih. Tapi sekali lagi, ini Anda harus hati-hati. Anda tidak bisa menggunakan bahasanya Om Bob kepada audiens. Kenapa? Karena Om Bob is Om Bob gitu loh. Om Bob punya personal power, punya authority gitu loh. Anda ngomong gitu, langsung gini. Menurut Anda, aku mesti tidak? Iya, enggak, matamu langsung gitu. Hati-hati ya. Jadi pada saat beliau tanya sama saya, menurutmu aku punya cita-cita enggak? Ya Om, enggak punya. Terus dia tanya lagi, menurutmu aku punya target enggak? Nah saya mulai hati-hati nih. Sebentar. Yang Om maksud target ini target siapa? Targetnya Om atau targetnya perusahaannya Om? Terserah kamu. Ya, yang manapun itu. Ya kalau Om nggak punya cita-cita, kemungkinan besar Om tidak punya target. Tapi tidak mungkin dengan perusahaannya Om yang tidak punya target. Aku tanya aja, menurut kamu aku tuh membuat target atau tidak gitu aja paling gampang. Ya buat pribadi Om tidak, tapi kalau buat perusahaan Om iya.
Enggak punya aku target buat perusahaanku. Menurut kamu, aku punya rencana nggak? Nggak mau ngomong aku. Males. Ngambek saya udah. Ketiga ngambek saya. Kan? Ayo jawab, jawab dulu gitu kan. Ya kan gimana kan? Kalau gini loh Om punya perusahaan gede itu. Ya, ini lepas dari kalau Om pribadi silakan. Kalau perusahaan nggak mungkin lah Om. Ya Om punya perusahaan beberapa, ya gede-gede itu. Terus nggak punya target, nggak punya rencana. Ya, nggak mungkin. Nah, terus saya bilang gini, ya itu gobloknya kamu di situ. Anda masih bingung kan jawabannya apa? Nah, masih bingung. Nanti ada ngejar sama dia tuh. Ya, enggak penjelasannya gobloknya gimana Om? Ya, boleh nggak aku tahu? Ya, gobloknya gimana? Nah, aku kalau meeting sama direkturku, mesti tak kumpulin mereka kan, direkturku kan? Iya. Nah, aku tanya sama direkturku, apa target-targetmu untuk perusahaan ini? Ya, jadi yang buat target bukan aku nggak punya target. Yang punya target itu mereka. Mereka yang buat target. Terus setelah mereka buat target, aku tanya, apa rencanamu untuk mencapai target itu? Jadi yang buat rencana juga mereka, bukan aku. Ya, aku tinggal ketok palu setuju ya mereka eksekusi. Paham? Nah, tapi ini namanya Om Bob Sadino tidak tergantikan. Ya, dan saya waktu itu juga ngomong sama Om Bob ini, Om, aku perhatikan Om ya, caranya Om berbicara ini kalau dibedah secara psikologi, ini Om menggunakan teknik hipnosis mental confusion. Ya, membuat confuse. Nah, tapi yang aku tanyakan sama Om, permasalahannya kok gini, aku perhatikan Om ini membuat mereka confuse, habis itu tinggalin gitu. Nah, kok tidak ditutup dengan induksi, utilisasi, nggak dimasukin doktrin, padahal Om bisa masukin doktrin kepada mereka. Justru aku tidak mau. Lah, terus Om tinggalin mereka dalam bentuk confuse. Kan mereka nanti kan bingung kan Om. Justru memang seperti itu aku maunya. Kalau mereka bingung nanti mereka pasti akan mencari. Dan kalau mereka mencari, mereka akan menemukan. Om Bob bilang begitu. Makanya saya paling senang kalau saya bicara habis Om Bob. Jadi begitu orang bingung, confuse kan? Begitu masuk, nah siapa yang bingung? Angkat tangan. Ya, baik, ini jawabannya. Pak, masuk. Langsung utilisasi. Langsung pesan-pesan. Cara pertama, kedua, gini. Anda pulang di ini, tiga, ini. Paham ya? Jadi kalau saya bicara, biasanya saya minta Om Bob duluan. Kalau bicara sama Om Bob duluan, baru aku masuk. Jadi Om Bob buat orang bingung, ya, saya buat orang paham. Paham ya? Cepet banget itu, nggak usah pakai ice breaking, nggak usah pakai apa-apa. Langsung tuh, paham ya? Nah, teknik mental confuse ini luar biasa, sangat ampuh, powerful banget. Ya. Contohnya yang lain begini, mana yang lebih penting menurut Anda? Pengetahuan atau keyakinan? Nah, dan ini pada saat orang itu berpikir, tidak perlu Anda memberikan penjelasan juga. Tidak perlu Anda memberikan penjelasan. Oh, yang benar ini, yang salah itu. Enggak usah, diambangin aja. Jadi orang dalam kondisi trance terus, terbuka gini. Tadi yang benar yang mana terus? Nggak perlu ada jawab gitu ya. Pas terbuka itu ya Anda masuk pesan-pesan pop dan seterusnya. Oke? Contoh ya, nggak harus nyambung gitu loh. Ini sebenarnya ambiguity. Ya. Kenapa beo itu merah? Nah, apakah beo merah? Belum tentu kan? Nah, kenapa beo itu merah? Nah, ini nyambung, beo masa itu masih nyambung. Terus dia bayangin beo merah. Terus kenapa? Iya. Paham ya maksudnya? Ini sebenarnya ambiguity. Yang ambigu itu membuat orang bingung. Bingung, confused, terbuka gerbang bawah sadar. Contoh yang lain. Pakai gambar Anda bisa? Ya? Ya? Coba amati. Pakaian di samping ini menurut Anda apa warnanya? Hah? Dua kombinasi warna kan? Apa warnanya? Oke? Ajak satu atau dua orang yang berada di dekat Anda dan tanyakan apa warnanya. Jangan takut. Lihat jawaban di posting berikutnya. Nah, posting berikutnya adalah utilisasinya. Pesan Anda. Paham ya? Harus nyambung kah pesannya? Enggak selalu harus nyambung. Yang penting dia harus fokus. Ngerti?
Jadi warnanya apa? Biru hitam atau gold sama putih? Siapa yang gold sama putih? Siapa yang biru hitam? Siapa yang bisa lihat keduanya? Ya. Jadi Anda harus gini nih kalau mencoba. Wah, biru hitam. Terus gini. Wah, good langsung kelihatan kan? Ini contoh juga. Hah? Yang nonton iklan ini siapa? Oke, pas Anda nonton ada pikiran Anda apa? Anda nyimak nggak? Nyimak? Nyimak nggak? Apa ada dalam pikiran ini? Hah? Materi. Pas lihat duluan apa? Apa Anda pikirkan duluan? Ya? Atau apa kesan Anda? Mau nyimak nggak? Kalau Anda lihat iklan seperti ini, Anda mau nyimak nggak? Apa yang membuat Anda mau nyimak? Satu kaki. Hah? Dan saya bilang begini. Saya bilang sama apa? Editor kita. Nanti kan dia pas kakiku di atas itu pas terus aku kayak gini, ya. Itu buat tampilan depannya seperti itu. Supaya orang tuh langsung trend duluan tuh. Ngerti ya? Orang langsung trend duluan. Apa sih itu? Oke. Nah, terus saya menggunakan apakah Anda penjual online atau pebisnis online? Pertanyaan, melempar suatu pertanyaan yang membuat orang berpikir, apa sih bedanya penjual online sama bisnis online kan ya? Dan saya tidak menjelaskan loh. Saya tidak menjelaskan setelah itu. Saya langsung menjelaskan begini, ilmu apa saja yang Anda perlukan untuk menjadi seorang pebisnis online? Saya belum jawab loh. Ngerti ya? Nah, jawabannya baru simak di dalam videonya. Oh, ini nggak dinyalakan ya. Ibarat pemburu, sedangkan pebisnis online ibarat petani atau peternak. Anda lihat alisnya? Pemburu bekerja untuk jangka pendek, sedangkan peternak bekerja untuk jangka panjang. Materi yang kami susun di Kopdar Akbar Yuk Bisnis Indonesia ini untuk mempersiapkan Anda menjadi peternak, bukan pemburu. Apa saja materinya? Yuk simak penjelasan saya. Bentar Pak, itu istri saya, di samping saya tuh kan yang klik next. Ini kan saya baca skrip tuh. Oke, baik ya. Untuk menemukan ide seperti itu, jangan Anda pikir itu instan. Anda terus pikir, wih Makci cerdas ya, dapat gitu ya. Enggak, saya kasih tahu ya. Saya panas-panasan duluan sebelumnya. Saya coba ide yang lain duluan sebelum itu. Dan ide sebelum gitu. Yang buat saya garing gitu kan. Pas rekaman garing kan. Bisa pakai ini nih. Ya, pakai webcam gitu saya itu. Apa bedanya peternak dan pemburu adalah apa bedanya peternak dan pemburu? Apa bedanya peternak dan pemburu? Peternak, apa bedanya pemburu dan peternak? Pemburu adalah orang. Dibuang saya. Hah? Dibuang saya kan? Apa bedanya? Ada satu lagi yang di meja, tapi nggak kasih. Apa bedanya peternak dan pemburu? Apa bedanya peternak dan pemburu? Apa bedanya peternak? Apa bedanya pemburu dan peternak? Pemburu adalah orang. Ya, biar Anda ngerti bahwa proses pembuatan sesuatu iklan itu ya, itu prosesnya ada gitu, ngerti nggak? Jangan Anda pikir saya langsung nemukan itu, enggak. Ini saya udah pindah 3 tempat tuh. Di situ juga iya ngangkat-ngangkat sendiri gitu kan ya. Terus habis itu di meja, duduk saya meja. Kok kaku banget gini ya? Ah sudahlah gini. Ini rekaman berapa kali nih ya? Udah gitu kan, ini kan terus dicoba gitu kan ya. Kasih kamera gitu kan. Pas istri saya mencet nextnya gitu kencengan, itu goyang-goyang tuh, goyang. Loh, goyang-goyang gitu ya. Ya. Nah, ini proses. Yang next yang selanjutnya adalah my friend John.
mengecap dengan tidak langsung, ya, dengan cara menggunakan kutipan, riset, data, testimoni orang lain untuk menaikkan posisi produk atau postur Anda, oke, atau menaikkan personal power Anda. Nah, contohnya dengan testimoni. Dan ingat sekali lagi, testimoni the best adalah tidak diminta, natural, ya, mengalir dan screenshot. Oke, ingat screenshotnya yang mana yang boleh? Yang di sosial media, yang personal harus minta izin. Apalagi kalau berhubungan dengan alat vital dan pembesaran. Mas, makasih banget ya. Itu obatmu manjur banget punya gue panjang 5 cm panjangnya gitu kan. Gue ada screenshot keterlaluan lagi orangnya. Ada fotonya yang mana. Nah, ini Anda harus minta izin duluan. Boleh nggak bro gua screenshot tapi gua namanya gua samarin Mawar gitu kan ya. Sebut saja Mawar. Ya, jadi Anda harus tahu ya, ini ada yang sifatnya testimoni pribadi. Ya, hati-hati pokoknya kalau yang screenshot yang chatting saya juga gak suka. Saya begitu screenshot saya chatting saya itu di share ke orang lain tanpa ngomong sama saya merasa loh, orang ini gak bisa jaga rahasia saya nih. Besok saya jangan chatting sama dia nih. Ngerti ya? Karena chatting itu personal. Iya. Nah, gak boleh, meskipun testimoni pun gak boleh gitu. Apalagi ya tadi itu berhubungan sama yang sesuatu yang vital-vital itu kan ya. Oke, lanjut ya. Nah, testimoni the best adalah screenshot. Nah, ini contoh my friend John yang lain. Seorang alumni yang pernah menanyakan kepada saya. Oke, ini sebenarnya saya sedang melakukan dua hal nih. Saya mengedifikasi tentang namanya alumni IKEM atau IKEM-nya. Betul? Yang kedua, my friend John ask me something, kan begitu loh. Paham nggak? Karena saya bisa aja langsung masuk ke dalam suatu skrip begini. Penjelasan tentang suatu A. Menurut saya, ini kenapa begini-gini? Karena begini-gini. Ini menurut saya. Betul? Nah, beda dengan kalau saya dihadapkan oleh suatu kasus, orang itu tanya dan saya menjawab. Beda loh. Paham ya? Jadi, tidak direct ke tempat saya orang itu membayangkan. Tapi membayangkan si ini duluan dan kemudian saya menjawab. Ini memberikan dua efek. Ya, saya mengedukasi diri saya sendiri juga dengan mengatakan alumni IKEM bertanya kepada saya. Dia bertanya kepada saya. Berarti saya yang ditanya biasanya lebih mengerti. Betul? Yang kedua, yang bertanya orang lain, bukan saya, bertanya dan saya menjawab. Paham ya? Nah, ini efeknya akan berbeda. Orang tidak akan presis pada saat dijelaskan tentang jawabannya tersebut. Padahal seorangnya itu siapa? Enggak saya jelaskan siapanya kan? Pentingkah? Enggak. 83% transaksi bisnis close karena pembeli menyukai penjualnya. Ingat selalu kalau itu adalah quotes, kata-kata mutiara, kutipan orang pakai tanda petik. Yang lucunya, begitu ada tanda petik ini, orang sudah mulai trans. Ngerti ya? Nggak resist duluan. Perkataannya di dalam tanda petik itu orang nggak resist. Aneh nggak? Meskipun ya itu adalah cerita saya menjawab tanda petik. Ini agak sedikit aneh penyelidikannya. Ya. Jadi di dalam tanda petik itu orang berasumsi itu adalah kutipan. Tidak perkataan saya secara langsung. Ya, kutipan dari orang seolah-olah seperti itu. Ngerti ya? Nah, ini psikologi. Nah, almarhum ayah saya berpesan kepada saya tanda petik. My friend John said. My friend John asked me. Bisa sama aja. Oke? Riset membuktikan, riset yang mana? Riset membuktikan, penelitian menurut penelitian ilmiah. Penelitiannya siapa? Tapi kebanyakan orang begitu diomongin begitu, riset, penelitian ilmiah, langsung udah trans duluan. Kalau diikuti dengan data lebih bagus. Tapi mayoritas orang tidak mengerti data.
Tapi saya bilang kalau Anda mau kredibel, Anda harus pakai data. Itu the best. Oke? Baik, contoh yang lain di script saya. Dan sekitar 500 pieces sudah terbeli saat pre-order. Ini social proof. Betul? My friend John buy. Jadi jangan diartiakan my friend John said, my friend John itu hanya berkata doang. Bisa buy, bisa say, bisa ask. Yang penting my friend John. Oke? Nah ini membuat orang jadi, wih berarti yang lain sudah pada beli nih. Berarti laris nih. Berarti bagus nih. Padahal beli, belum tentu bagus. Paham ya? Contohnya lain. Setelah melakukan uji lapangan. Nah, uji lapangan selama lebih dari 2 tahun, paling nggak Anda membayangkan ya, 2 tahun di lapangan kan? Ya, maksud diuji gitu ya. 2 tahun aja udah, ini berarti nggak sembarangan gitu ya. Akhirnya buku ini selesai diformulasikan. Ingat ya, akhirnya buku ini selesai diformulasikan. Saya tidak mengatakan saya, my friend John. Ini bahasa halus. Jadi Anda tidak akan menemukan kata-kata saya di dalam skrip ini. Supaya orang tidak resist dan supaya skrip ini bisa ditaruh di tempat iklan yang lain. Bisa Anda duplicate. Copas. Kalau enggak, kalau pakai saya berarti harus dipakai di akun saya. Baru berhasil. Paham ya maksudnya? Hati-hati. Dan kalaupun berhasil di akun saya, itu hanya berhasil untuk follower atau fans saya. Yang non-fans belum tentu berhasil. Kenapa? Karena saya tidak punya otoritas di tempat non-fans saya. Nah, ini penjelasannya nanti di personal power. Ini tips atau clue-nya. Anda perhatikan tanggalnya 13 Agustus ya. 2014. Ini pada saat saya ngiklan apa? E-book buka langsung ralis tadi itu. Apa yang saya lakukan biasanya, ini kan tanggal 12 iklannya. Begitu saya ngiklan, apa yang saya lakukan? Tahu nggak? Saya biasanya boost post. Saya boost post duluan. Artinya apa? Saya blast ke tempatnya fans saya duluan. Kalau saya nge-blast ke tempatnya fans saya, apa yang terjadi tahu nggak? Namanya fans, udah kenal sama saya, yang mungkin mereka admire saya, ya. Apa terjadi? Mereka mau Mas J, beli Mas J. Nah, saya dapat testimoni yang secara alami. Jadi saya boost duluan $100.000 atau $110, ya. Saya dapat itu baru saya iklankan ke non fans. Ngerti ya? Makanya ya teman-teman ya, kalau mau meniru, itu nirunya harus persis plug gitu loh, apa yang saya lakukan. Nah, dan teman-teman lagi di masjid, aku udah copy paste punya masjid. Aku bidik Ipo Santosa. Enggak kena masjid. Tetap enggak ada enggak closing juga. Kamu enggak closing karena kamu tidak melakukan hal ini. Ini tanggal 12, tanggal 13 tuh. Itu sudah ada berapa orang yang ngomong, ya, "Bang, pesen dong satu." Ya, "Mas, saya mau pesen. Minta PBB-nya." "Ane minat." "Siap, Bang." "Ya, Bang J, kalau semua dia belinya di mana?" "Ya, Bang, beli itu gimana?" "Ya. Dan seterusnya. Ini loh, perhatikan lagi iklan saya yang kemarin. Ini, Anda lihat view result ini, artinya apa? Ini bekas boost post nih. Begitu saya iklan, tak boost post duluan. Sebelum ada orang yang baca yang lain-lain, saya boost post duluan. Kenapa? $10 saya buang duluan, seret ke tempat fans, khusus fans. Ya, biasanya saya pilih kan who likes your page. Ya, the person who likes your page, bukan and friends, bukan. Who likes your page and friends, bukan. Tapi who likes your page. Nah, apa yang terjadi? Begitu saya ini iklan tanggal 13, saya tanggal 13 dapat testimoni duluan nih. Izin share, mantap, pengen ikutan. Nah, terus ini pada komentar-komentar kan? Udah daftar, dia bilang gitu kan, terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah daftar. Saya sudah daftar masjid. Kalau mau ikutan bisa cari info di mana, seterusnya kan. Begitu dapat testimoni positif itu, baru saya iklankan, bidik fanpage-nya kayak Mas Ipo Santosa dan yang lain-lain. Itu saya lakukan.
Hei teman-teman, ini ada alurnya, ada tekniknya. Dan ini iklan ini ya, saya mengeluarkan $120, 1,5 juta lah anggap aja kursnya sekarang. Dalam 2-3 hari itu closing 30-an. 30 berarti ada kalikan kan? 30 kali 1,8 juta kan? Worth it gak? Masukkan 50 juta lebih ya, nilainya 1,5 juta kan ya? Enggak? Worth it kan? Nah, tapi mikir nih semuanya ya, pakai strategi. Victory loves preparation. Oke. Nah, ingat ya teman-teman, alasan kenapa kita menggunakan My Friend John, karena kesombongan itu membuat orang antipati. Ya, orang yang antipati cenderung tak mau mendengar apapun pesan yang disampaikan. Oke. Nah, ini yang terakhir. Saya akan bahas juga sekalian. Yang terakhir adalah personal, bukan yang terakhir, maaf. Yang masih ada yang terakhir lagi. My Friend John, habis itu lawannya adalah personal power. Kalau personal power, kalau My Friend John begini kan? Kalau personal power begini. Oke. My Friend John said, personal power. Aku berkata, menurutku, kalau kamu percaya sama aku, saranku. Nah, seseorang yang ditokohkan atau diagungkan akan menembus gerbang bawah sadar. Ya, seolah apa yang dikatakannya bak sabda. Kalau orang itu ditokohkan, kalau enggak dimaki-maki dan tambah resist. Ada pembicara-pembicara yang banyak menggunakan teknik personal power pada saat dia berbicara. Dan tidak dalam ruangan alumni. Saya dalam ruangan alumni saya berani ngomong. Ya, apa aja ibaratnya kalau apalagi di YA kan ya. Oh di YA tak nyanyi kan ya. Hifar, kamu tuh ya tampangmu kayak cedol. Kan bisa begitu ya. Itu masih mending, itu boleh. Ya, Makoto, ya. Kamu tuh ya poninya ya. Saya boleh gitu. Ini personal power. Tapi tidak boleh ditiru oleh satu fasilitator. Kedua, tidak boleh saya lakukan ini di luar. Ngerti ya? Kenapa? Personal power itu sangat powerful. Paling cepat untuk mengubah seseorang menggunakan personal power, terus terang. Tapi dengan catatan, orang itu harus trust dengan kita, beneran. Kalau dia trustnya sama kita setengah-setengah, jangan personal power deh. Apalagi makomnya atau posturnya dia lebih tinggi. Kita ngomong, ini anak muda kan ya. Kalau orang tua kita ngomong gitu, mah tak penyak kon. Iya. Paham sama saya ya? Nah, makanya hati-hati menggunakan teknik personal power ya. Ya. Tapi kalau memang iya itu powerful. Kalau Anda memang pas punya posturnya itu powerful. Oke? Contohnya adalah Agim lah. Ya. Belasan tahun yang lalu ya. Agim pada saat marah-marahnya ibaratnya kita sering ngomong begini nih. Ini saya sering nih, saya sama teman saya sering ngomong gini. Nggak ngerti ya? Kalau Agim ngomong kayak slep gitu loh. Dia ngomong kok kayak ngerti dia ya. Aku lagi ngapain kok dia kayak ngerti. Padahal sebenarnya bukan kayak ngerti. Agim menggunakan teknik-teknik induksi yang generalisasi, yang umum gitu loh. Sama kayak Anda pas diramal sama orang tuh. Loh kok kamu kok tahu ya? Contoh saya bilang gini loh. Misalnya nabrak salah satu cewek gitu. Siapa aja gitu. Kamu kadang emosionalnya naik turun kan? Ya, bener kan? Ya. Kalau namanya cewek, ya kadang emosionalnya naik turun ya biasa kan ya? Men, kamu naik turun tuh ya? Bener gak? Ngerti gak? Kamu akan menemukan seorang laki-laki ya, yang nanti akan perhatian sama kamu. Loh iya iyalah. Oh berarti kapan dinikahin gitu loh. Ngerti gak? Nah ini kan pakai general ya jelas. Kok ngerti ya? Alarmnya mati dulu dong. Paham ya? Paham yang maksud gak? Ya. Nah di samping itu juga ya, satu orang yang punya postur itu menembus gerbang bawah sadar sehingga apa yang dia omong itu diiyakan. Pas kebetulan yang diomongin menggunakan teknik induksi, generalisasi unspecified, ya, dengan bahasa Milton tuh. Perhatikan deh Agim ngomong.
tidak spesifiknya gitu. Ya, jadi cuma jeb kan ya. Gitu loh teman-teman. Nah, ingat ya, kalau orang sudah senang, ya, itu apa yang diomongin semua kayak indah atau baik semuanya. Nah, ini yang paling perlu Anda hati-hati menggunakan induksi personal power ini, oke? Ya, induksi personal power tidak bisa Anda gunakan dengan sembarang orang. Ini Anda harus tahu. Dan ada orang-orang ya yang menggunakan induksi personal power itu terus dia open. Maksudnya open tuh gini loh. Contoh di sosial media yang kemungkinan akan di-retweet sama orang. Oke? Di-share sama orang, ini harus hati-hati. Begitu nanti Anda mengatakan, menurut saya, sudah pernah saya katakan, sayanya kelebihan banyak. Ini yang baca, nanti ada yang resist. Begitu resist, tidak mau membaca pesan berikutnya. Dan Anda yang perlu tahu bahwa pada saat orang itu resist, ya, apa yang terjadi? Besok dia sudah unfollow Anda, ya, unfriend Anda, kemudian dia jadi hater Anda. Betul? Hater pokoknya apa Anda ngomong bagus pun diresi sama mereka. Nah, saya perhatikan para pembicara, para public figure yang menggunakan teknik personal power, ngomongnya plotak-plotok, ciri-cirinya gitu, plotak-plotok berlebihan, hatersnya akan banyak. Plotak-plotoknya saya, ya, dan dalam arti Anda merasakan orang itu sombong lah, hatersnya berlebihan, cek deh. Tapi yang luar biasanya di sisi yang lain, lovernya juga lebih. Jadi naiknya cepat, tapi diimbangi dengan hatersnya cepat. Ini pilihan sebagai Anda, misalnya ada public figure adalah pilihan. Anda mau seperti itu, naiknya cepat, hatersnya banyak, atau Anda di jalur tengah, naiknya pelan, tapi hatersnya sedikit. Pilihan. Saya milih mana? Kalau saya milih tengah. Saya nggak suka banyak haters. Saya maintain haters saya di bawah 0,1%. Ya, saya berusaha seperti itu. Jadi saya jarang di-tweet sama orang dengan makian, jarang. Ya, saya jarang di Facebookin sama orang dengan makian, jarang banget. Kenapa? Ya karena saya pas mau ngetik saya baca duluan. Ngerti ya? Saya berusaha menggunakan teknik-teknik itu. Memang tidak akan sebombastis yang orang yang aku hebat, gini, yang pakai hard selling itu. Ya, karena saya berpikir jangka panjang. Itu pilihan. Ya, pilihan mereka. Oke, contohnya. Ya, kalau personal power biasanya selalu dengan kata-kata saya, aku. Saya sangat menyarankan kepada Anda untuk mengikuti training ini dan seterusnya. Menurut pendapat saya yakin setelah Anda mengikuti, hanya dalam 30 hari saya berhasil meraih. Hati-hati loh. Oke? Nah, Anda bisa Anda lunakkan lagi. Ini bahkan saya sebut tidak ada dalam apa induksi yang di sini. Saya menyatakan ini adalah induksi spiritual. Ini memperhalus. Anda punya pencapaian, Anda bisa berhalus. Alhamdulillah dalam 30 hari saya berhasil meraih. Itu akan berbeda dengan Anda. Saya dalam 30 hari saya berhasil meraih. Seolah itu adalah tangan Anda. Beda sama tangannya Allah kan, induksi spiritual dilempar ke atas. Ngerti ya? Saya jamin pasti, insya Allah Anda akan mendapatkan. Beda. Paham ya? Nah ini hati-hati sekali teman-teman untuk bicara masalah kata-kata ini ya. Apalagi kalau Anda sudah jadi public figure nantinya. Oke. Saya akan bagikan kepada Anda trik-trik terbaru yang saya temukan. Wah, luar biasa. Pernah dengar seperti ini? Pernah baca? Pernah? Sering? Bagi Anda yang sudah pernah terinduksi seperti ESQ, seperti spiritual, biasanya resist. Bacanya mesti resist. Karena ada value yang mendasari diri Anda, sehingga di dalam itu terjadi perang value.
Kok sombong sih orang ini ya, ngomongnya begitu. Ngerti ya? Harusnya bagaimana? Satu kata aja berbeda loh. Namanya saya akan share sama saya akan bagikan. Padahal bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Iya. Artinya sama kan? Tapi kalau saya ngomong, teman-teman saya akan sharing sama saya akan bagikan. Sama nggak? Arti di bawah sadar sama nggak? Beda kan? Lebih ada mana? Share kan? Nah, triknya terbaru yang apa? Ya? Hah? Ya, bisa juga yang tak sengaja saya temukan atau yang tak sengaja saya dapatkan. Ya. Atau yang ditunjukkan Allah pada saya. Lempar lagi ke atas malah. Lebih kuat tuh autoritinya. Paham ya maksudnya? Atau yang saya pelajari. Ya, saya dapatkan bila saya temukan, bisa juga. Ya, saya dapatkan dari belajar dengan teman-teman. Oh, beda. Dari belajar dari guru-guru saya. Beda. Ngerti gak? Ya. Nah, orang yang sombong itu gak disukai. Ini bahaya di sini. Nah, nanti setelah Anda mempelajari teknik-teknik ini, Anda secara nggak sengaja atau secara tidak sadar, perhatikan deh, nanti Anda membaca yang namanya copywriting itu, satu, mulai transparan, kedua, terjadi pelang value dalam diri Anda. Ini juga bahaya. Kenapa? Jawabannya nanti. Teknik personal power tak dapat diduplikasi oleh orang lain yang powernya kurang. Jadi begitu Anda menggunakan copywriting itu, copy paste, contoh punya Dewa Prayoga yang dengan menggunakan teknik personal power seringkali, Anda copy paste, terus Anda pakainya namanya Dewa Mabuk. Oh, copy paste nih, ya skripnya, saya jamin nggak berhasil. Kalau yang pakai personal power, terus ke nama yang lain. Anda duplicate namanya Dewa Prayoga, tapi followernya, fansnya bukan fansnya Dewa Prayoga, nggak berhasil. Ngerti gak? Akun klonengan bekas ale-ale itu kan ya, terus habis itu Anda ganti namanya, diganti Dewa Selling, gitu ya, nggak berhasil karena fansnya tidak mengenal dia. Paham ya maksudnya? Repetition, ini yang terakhir. Nah, ini yang saya paling suka. Ini yang termasuk paling halus selain Passion Reading dan My Friend John. Ini adalah yang terhalus menurut saya. Satu pesan yang diulang terus-menerus dengan cara yang sama atau berbeda akan tertanam di bawah sadar seseorang. Jadi masuknya pelan-pelan banget. Sangat pelan, sangat halus. Ini contoh. Repetisi, hati-hati. Dajjal udah mulai masuk kan? Dengan cara bagaimana? Masukin film Minion. Nanti repetisi lagi. Ya, itu Dajjal masuknya kayak gitu. Oh, ini main bawah sadar. Ya. Termasuk saya juga iya. Anda pikir saya nggak masuk main bawah sadar? Anda boleh cek tulisan-tulisan saya di tempatnya di Juragan Forum. Cek. Banyak pengulangan-pengulangan di sana. ICAM, YA, Yuk Bisnis, dan saya masuknya halus. Ngerti? Saya nggak jualan secara kasar. Di saat kapan saya perlu recall, saya akan recall. Dan itu akan menjadi familiar buat para pembaca. Ngerti? Dan saya masuknya melalui My Friend John. Saya jarang personal power. My Friend John duluan, terus gini, terus begitu. Oke, ingat ya. Tapi trik ini ya Anda harus kreatif. Kalau ditiru sama orang ya sudah tidak surprise lagi gitu ya. Kecuali tiru sama orang tapi audiens Anda belum pernah tahu, itu beda perkara. Anda boleh copy paste tapi yang audiens Anda belum tahu, itu boleh. Ya. Nah, di mana meletakkan pesannya terbaik? Gimana pesannya terbaik?
Tergantung ya. Kalau kita pakai repetition, itu bisa masuk satu persatu, artikel lagi, artikel lagi, artikel lagi, artikel lagi, artikel lagi, baru closing. Ya. Jadi kalau satu pesan, ya biasanya saya di atas sama di bawah. Di atas bentuknya headline, di bawah adalah bentuknya kesimpulan. Anda perhatikan, rata-rata pesan saya punya atau artikel saya punya kesamaan. Di bawah biasanya saya memberikan suatu pesan. Bentuknya quotes atau bentuknya apapun itu. Contoh ya, belajar ini, kerendahan hati membuka pintu keilmuan, kemudian rezeki. Musuh terbesar sukses ada 2, alasan dan penundaan. Masuk lagi ya, pesannya di bawah rata-rata. Anda perhatikan, Anda boleh obrak-abrik tulisan saya, juragan forum ya. Itu isinya ya memang apa? Skrip hipnosis. Makanya buatnya pelan-pelan. Nah, kalau Anda sudah terbiasa, awalnya Anda mikir, buat mikir. Kalau Anda sudah terbiasa, sudah mahir, nanti ini akan masuk dalam bawah sadar Anda. Ngerti? Dan akan menjadi yang sebenarnya unconscious competence. Apa itu? Kemampuan tidak sadar. Anda tidak sadar Anda sudah melakukan itu. Jadi pas Anda ngomong sama orang, keluar sendiri. Ngomong sama orang, keluar. Ya, nulis ngetik macam-macam gini, tahu-tahu keluar. Ya, Anda pakai. Jadi tools itu udah menyatu dari dalam diri Anda. Oke. Selesai. Terakhir. Sebaik-baiknya trik adalah no tricks. Sebaik-baiknya negosiasi adalah no negotiation. Ya, dan buat saya sebagai baiknya communication adalah giving. Kalau kita tulus, nggak ada yang perlu kita tutupin kok. Kalau kita tulus, nyantai aja gitu. Nanti mesti kita metik. Kalau kita nggak metik sama orang itu, ya, dan tidak perlu kita pikirkan kita metik sama orang itu, kita akan dihujani nanti. Kita akan dapat dari sumber yang kita nggak sangka-sangka. Go. Thank you.